Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi jenis transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Bercermin adalah kegiatan kita sehari-hari. Jika kita bercermin, perhatikan bentuk bayangannya tentu persis sama dengan bentuk bendanya. Pencerminan titik, garis, dan lingkaran terhadap garis X sama dengan 3. Ini dilihat di sini berarti cerminnya adalah garis X sama dengan 3. Misalnya titik 2,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka hasilnya adalah titik 4,1. Kemudian ada garis yang miring ke kiri. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka garis tersebut berubah menjadi miring ke kanan. Demikian pula sebuah lingkaran yang berpusat di titik negatif 1,2, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan sebuah lingkaran bayangan yang berpusat di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,2. Jadi lingkaran yang bertitik pusat di 7,2 ini adalah bayangan dari lingkaran yang berpusat di titik negatif 1,2. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat pelajaran selanjutnya. Misalkan kita akan mencerminkan sebuah segitiga EFG. Maka setiap titik-titik sudut dalam segitiga ini kita cerminkan satu persatu. Mulai dari titik E, kita buat garis tegak lurus terhadap cermin. Tentu sudutnya harus 90 derajat. Langkah kedua, ukur jarak dari titik E ke cermin Y. Itu jaraknya harus sama dengan dari cermin ke titik bayangannya. Jika ini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4 ke cermin, maka dari cermin ke titik bayangannya juga harus 1, 2, 3, 4. Maka kita peroleh titik J sebagai bayangan dari titik E. Demikian juga dengan titik F dan G, kita buat dengan cara yang sama, maka diperoleh titik E sebagai bayangan dari F dan titik H sebagai bayangan dari G. Setelah kita peroleh titik bayangan J, I, dan H, maka ambillah sebuah penggaris untuk menghubungkan ketiga titik tersebut. Maka kita peroleh segitiga JIH sebagai bayangan dari segitiga EFG. Kemudian bagaimana cara mencerminkan sebuah lingkaran? Misalkan lingkaran ini bertitik pusat di titik K. Maka langkah pertama, buat garis tegak lurus dari titik K terhadap cermin Y. Ya, karena ini dicerminkannya terhadap sumbu Y. Terus dibuat garis tegak lurus yang panjang, kemudian ukur jarak dari titik K ke cermin, ini harus sama dengan dari cermin ke titik bayangannya. Maka jika di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jarak dari K ke cermin, berarti jarak dari cermin ke bayangannya pun harus 6 juga. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah titik pusat lingkaran L sebagai bayangan dari titik pusat lingkaran K. Selanjutnya kita butuh jari-jarinya. Maka kita ambil sebuah titik dari lingkaran tersebut, misalnya titik M.
Kemudian ini titik M ini kita cerminkan juga dengan cara yang sama, maka diperoleh titik N sebagai bayangan dari titik M. Langkah terakhir, ambil jangka yang untuk membuat sebuah lingkaran yang bertitik pusat di titik L dan melalui titik N di lingkarannya. Maka ini buat dengan menggunakan jangka lingkaran L yang merupakan lingkaran bayangan dari lingkaran K. Terakhir, perhatikan di sini ada cermin AB yang akan mencerminkan titik C terhadap cermin AB. Maka caranya ambil garis tegak lurus dari titik C ke cermin AB, berarti di sini sudutnya harus 90 derajat ya. Ini terus garisnya dilanjutkan, kemudian ukur jarak dari C ke cermin. Ini harus sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangannya. Maka kita peroleh titik D sebagai cermin dari titik C. Ya, di sini kita membutuhkan penggaris untuk mengukur jarak yang sama. Kesimpulannya, sifat-sifat dari pencerminan atau refleksi ada dua, yaitu pertama, bangun atau objek yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kedua, jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Selanjutnya, untuk pencerminan terhadap titik asal O 0,0 bisa kita lihat di dalam gambar ini, yaitu titik A yang koordinatnya 3,3 dicerminkan terhadap titik O, maka menjadi B negatif 3, negatif 3. Titik C yang koordinatnya negatif 3,3 jika dicerminkan terhadap titik O, maka bayangannya adalah titik D yang koordinatnya 3, negatif 3. Titik E yang koordinatnya 1,4 jika dicerminkan terhadap titik O, maka menghasilkan titik F yang koordinatnya negatif 1, negatif 4. Titik G yang koordinatnya 2,5 jika dicerminkan terhadap titik O, maka hasilnya adalah titik H yang koordinatnya 2,5. Sehingga kita bisa lihat ada definisi 10.2, yaitu definisi pencerminan terhadap titik asal O 0,0 yang disimpulkan sebagai berikut. Jika titik P, A, B dicerminkan terhadap atau ke titik asal O 0,0, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinatnya min A, min B. Ini bisa dituliskan menjadi titik asalnya A, B, dicerminkan dengan cermin CO 0,0 akan menghasilkan titik bayangannya A aksen dengan koordinat min A, min B. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk matriks menjadi min A, min B sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali AB. Mengapa harus dibuat ke dalam bentuk matriks? Nanti kita akan lihat bahwa dengan menggunakan matriks pencerminan, ini akan lebih mudah mencerminkan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu X. Di sini kalau kita perhatikan, jika titik A 1,1 dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu yang mendatar, sumbu X, maka hasilnya adalah titik B 1,1. Yang berubah adalah
ordinatnya tadinya positif 1 jadi min 1, sedangkan absisnya tetap. Ya, begitu pula untuk titik-titik yang lainnya. Maka bisa disimpulkan bahwa pencerminan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0, jadi sumbu X itu tidak lain adalah garis Y sama dengan 0, yaitu jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat A, negatif B. Dituliskan seperti ini, A, B dicerminkan terhadap cermin C, sumbu X, bayangannya adalah A aksen A, min B. Ini bisa disederhanakan dalam bentuk matriks menjadi A, min B sama dengan, nah ini matriks pencerminan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0-nya. Demikian pula untuk pencerminan terhadap sumbu Y, kita lihat, misalnya titik A, min 1,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah absisnya. Tadinya negatif 1 berubah jadi positif 1. Sedangkan ordinatnya tetap 1 menjadi 1. Jadi kesimpulannya, setiap titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah absisnya. Ya. Maka di sini ada kesimpulan pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0, jadi garis X sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu Y. Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen negatif A, B. Dituliskan A, B dicerminkan terhadap cermin C, sumbu Y atau dengan menggunakan matriks pencerminan sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, 1, maka hasilnya adalah A aksen negatif A, B. Nah, ini matriks pencerminannya. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, ini sumbu Y sama dengan X, ini miring ke sini, ke kanan, di mana melalui titik-titik di mana absis dan ordinatnya itu sama, seperti 1,1, 2,2, 3,3. Nah, itulah garis atau sumbu Y sama dengan X. Ya. Jadi, absisnya sama dengan ordinatnya. Jika kita perhatikan titik A yaitu 1,2, jika dicerminkan terhadap cermin Y sama dengan X, maka ini berubah menjadi 2,1. Ordinat dan absisnya bertukar tempat. 1,2 menjadi 2,1. Begitu pula perhatikan titik-titik yang lainnya pun sama seperti itu. Maka untuk sumbu cermin Y sama dengan X, di sini asalnya adalah titik A, objeknya itu A sama dengan A, B, maka jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka di sini A aksennya menjadi B, A. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu ialah jika titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen B, A. Dituliskan titik A, B dicerminkan terhadap garis cermin C, Y sama dengan X, menghasilkan bayangannya A aksen B, A. Jika digunakan bentuk matriks, maka BA sama dengan matriks cermin sumbu Y sama dengan X, 0110 dikali AB. Nah, dengan demikian, kita peroleh matriks pencerminan itu dapat disajikan sebagai berikut. Matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1. Terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Terhadap sumbu Y adalah matriks min 1, 0, 0, 1. Terhadap garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0.
dan terhadap garis Y sama dengan min X ada 0, min 1, min 1, 0. Coba kita lihat contoh soalnya yang memanfaatkan matriks-matriks pencerminan ini. Misalnya, tentukanlah bayangan titik A 1, -2 dan B min 3,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Jawab. Di sini A 1, min 2 dicerminkan terhadap cermin C sumbu X, di mana matriksnya adalah 1, 0, 0, -1. Maka A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan kita kalikan matriks cermin sumbu X-nya 1, 0, 0, -1. Titik yang mau dicerminkannya adalah 1, min 2. Dengan perkalian matriks, maka kita peroleh 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah 0 kali min 2 sama dengan 0. 1 ditambah 0 adalah 1. 0 kali 1 sama dengan 0, ditambah negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian kita coba untuk yang titik B-nya, yaitu min 3,5 akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah, cukup kita lihat di sini, X aksen, Y aksennya, atau bayangan dari titik B-nya itu, masukkan matriks pencerminan sumbu X-nya, kalikan dengan titik B-nya, maka 1 dikali negatif 3 adalah negatif 3, ditambah 0 kali 5 sama dengan 0. Negatif 3 ditambah 0 sama dengan negatif 3. 0 dikali negatif 3 sama dengan 0, ditambah negatif 1 kali 5 adalah negatif 5. Berarti 0 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5. Jadi, bayangan titik A 1, min 2 setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah A aksen 1,2. Dan bayangan titik A negatif 3,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah A aksen negatif 3, negatif 5. Nah, di sini terlihat betapa mudahnya kita mencerminkan sebuah titik jika menggunakan matriks-matriks pencerminan. Nah, di sini kita lihat ada pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan H. Sumbu Y sama dengan H, nah berarti di sini di sumbu Y ada H lah, katakanlah di sini H. Maka dari sumbu Y buat garis tegak lurus ini. Nah, garis ini adalah garis Y sama dengan H. Misalkan ini adalah dijadikan cermin Y sama dengan H. Titik objeknya adalah A, B. Akan dicerminkan ke garis Y sama dengan H, maka kita tarik garis tegak lurus terhadap cerminnya. Kemudian jarak dari objek ke cermin, misalnya di sini cerminnya titik bersentuhan dengan titik C, maka dari titik C ke titik A aksennya itu jaraknya harus sama. Kalau di sini A, B, berarti ordinatnya adalah B. Ini jaraknya berarti H dikurang B. Nah, ini jarak dari H kurang B ditambahkan ke atas. Berarti menjadi 2 kali H, ya. 1, 2, tapi dikurangi B. Maka ordinatnya di sini adalah 2H kurang B. Berarti bayangannya A aksennya, absisnya tetap A, tapi ordinatnya menjadi 2H kurang B. Di sini ada contoh, cerminkanlah titik A 1, min 2 dan B min 3,5 oleh garis Y sama dengan 2. Silakan Anda coba secara mandiri. Tambahannya, di sini pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H. Kalau tadi adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan H, kalau sekarang adalah pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H. Silakan Anda buktikan bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka hasilnya adalah
titik A aksen, 2H kurang X. Jadi absisnya berubah dari X menjadi 2H kurang X. Sedangkan ordinatnya tetap Y. Terakhir, sebuah titik titik P 10,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukanlah bayangan titik tersebut. Ya, silakan Anda kerjakan secara mandiri. Ini ada pula sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukanlah persamaan bayangan lingkaran yang terjadi. Demikian pelajaran pencerminan atau refleksi. Coba kerjakan latihan-latihan yang tadi ditugaskan oleh Ibu. Jawabannya silahkan kirim japri ke Ibu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan japri ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.